Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Usaha Kecil Menengah. Saya sendiri Anis Waroya, anggota saya Talita Anistiano Fianti, Kandor Ulfatiana, Khairun dan Armayansi, Resi Monika Lubis, dan Tifka Ushansyah. Dalam bab ini kami akan menjelaskan tentang self-employment atau usaha sendiri. Dalam materi ini, saya akan membawakan tentang bagaimana pengusaha sudah mulai yakin bahwa usaha yang mereka kembangkan sudah dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan. Dalam tahap siklus hidup bisnis, terdapat 5 tahapan bisnis yang perlu diketahui. 1. Ada ide dan validasi. Yang kedua, startup atau memulai. Yang ketiga, growth atau survival, pertumbuhan dan pertahanan. Yang keempat, ada scale up atau ekspansi. Yang kelima, maturity atau matang. Seorang pengusaha yang mulai yakin bahwa usahanya sudah dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan, menandakan bahwa usaha yang dibangun sudah memasuki tahap ketiga, yaitu growth atau tahap pertumbuhan dan bertahan. Bisnis secara konsisten menghasilkan pendapatan dan memenuhi pelanggan baru. Pendapatan berulang ini akan membantu membayar biaya operasional dan membuka peluang bisnis baru. Dalam fase ini, bisnis bisa beroperasi dengan baik atau mempertahankan keuntungan yang sehat, walaupun mungkin ada beberapa persaingan. Untuk materi. Perkenalkan, nama saya Kandor Ulfatiana, NIM 18210223. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anis Waroya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan sudah mulai berkembang. Keterampilan bisnis yang perlu dimiliki oleh pelaku UKM. Ada banyak keterampilan bisnis yang bisa dikuasai, tetapi ada beberapa keterampilan khusus yang penting untuk dikuasai sebagai modal UKM. Jika ingin mencoba peruntungan dengan membuka usaha sendiri, ada baiknya periksa dulu apakah kamu sudah mempunyai sejumlah keterampilan berikut, atau pastikan kamu bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan ini. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi dan membangun jaringan bisnis. Modal UKM yang utama mungkin tidak terletak pada besar atau kecilnya uang yang kamu miliki, tetapi beberapa cakap kamu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang-orang lain. Banyak pelaku usaha yang mempunyai keterampilan yang satu ini sebagai modal utama karena dari komunikasi serta relasi yang baik, ada banyak peluang bisnis yang bisa kamu panen terlebih jika kamu berniat untuk membangun usaha yang benar-benar baru. Yang kedua yaitu pandai menganalisis data. UMKM cenderung memiliki skala bisnis yang kecil karena modal awal yang baik yang dimiliki juga tidak dibilang banyak. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dilakukan dengan cermat agar resiko terjadi kesalahan dapat dibuat seminimal mungkin. Jangan sampai modal usahamu yang tidak terlalu banyak itu justru habis karena harus memperbaiki kesalahan bisnis yang kamu ambil. Syarat utama agar ini tercapai adalah dengan terampil menganalisis data, sehingga kamu bisa memperkirakan berapa banyak biaya yang harus kamu siapkan saat mengeksekusi strategi bisnis yang dirancang. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam mengatur sumber daya. Prinsip bisnis yang paling utama adalah mengeluarkan biaya sedikit mungkin untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin. Dalam UMKM, prinsip ini akan sangat krusial sekali agar usaha yang dijalankan tidak langsung gulung tikar. Terampil mengatur sumber daya tidak hanya terbatas pada memikirkannya. Keempat, kreatif dalam memanfaatkan celah. Berbisnis bukan hanya sekedar menyediakan barang kemudian menjualnya kepada pelanggan akhir. Terkadang perlu usaha juga untuk cermat dalam melihat peluang yang ada. Kapan saatnya meluncurkan produk atau jasa yang baru? Kapan waktu yang terbaik untuk meluncurkan promo khusus? Dan kapan harus memfokuskan perhatian kepada pelanggan yang sudah ada? Telaten mengikuti perkembangan berita dunia bisnis dapat membantu mengasuh keterampilan ini, atau bisa juga dapat menganalisis data maupun tren yang sudah ada untuk memperkirakan waktu kesempatan berikutnya muncul untuk dimanfaatkan. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resi Monika Lubis, NIM 18210057, ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Ika Nurul. Yaitu pada saat ini banyak pembisnis pemula yang masih bingung bagaimana cara mencari modal usaha, apalagi jika bisnis yang mereka ingin jalankan memerlukan modal usaha yang besar. Agar bisnis bisa berkembang dan sukses, berikut ada berbagai cara untuk mendapatkan modal usaha, yaitu yang pertama dengan cara memakai tabungan pribadi. Kamu bisa memulai dengan menyisihkan sebagian dari gajimu tiap bulannya. Dengan menggunakan tabungan sendiri, kamu jadi bisa memulai bisnis tanpa perlu memikirkan hutang saat bisnis sudah mulai berjalan. Selanjutnya dengan cara menjual aset. Cara mendapatkan modal usaha lain yang bisa kamu coba adalah menjual aset seperti barang-barang berharga, perhiasan, kendaraan pribadi, dan sebagainya. Yang selanjutnya dengan cara kredit di bank. Dalam memilih kredit bank, pahami betul-betul mengenai bunga dan cicilan yang harus kamu tanggung. Buat perkiraan terlebih dahulu dalam mengenai dana yang setidaknya harus kamu punya setiap bulan agar dapat membayar cicilan per bulannya. Jangan sampai keuntungan bisnismu malah habis hanya untuk membayar cicilan kredit. Yang selanjutnya dengan cara pinjam orang terdekat. Cara lain yang sebagai modal dalam periode waktu tertentu. Demikian presentasi dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Khairun dan Armayansi, NIM 18210055. Dalam tahap kedua pengembangan usaha dalam sektor informal, yaitu usaha sendiri yang relasi mulai tumbuh walau terbatas para keluarga dan tetangga. Sebelumnya,
Arti kata relasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu sama dengan hubungan, perhubungan, kenalan, pertalian, termasuk juga pelanggan. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, kita perlu membangun relasi yang luas. Karena dengan relasi inilah merupakan perantara yang bisa membantu kita dalam memasuki dunia kerja dan pastinya akan mempermudah ketika kita bekerja. Cara membangun relasi yang baik yaitu membina reputasi yang baik di tempat kerja maupun hal penting agar bisa dicap sebagai orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan dalam bekerja. Dengan memiliki reputasi yang baik, maka kedepannya akan membuat diri berpeluang mendapat kesempatan yang baik pula. Dan ada juga tahap pengembangan relasi. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada pengamatan, yang ketiga intensif, yang keempat integrasi, dan yang kelima mengikat. Manfaat membangun relasi itu sendiri yaitu dapat membantu tercapainya keinginan. Apabila memiliki relasi dengan orang-orang yang tepat, maka kemungkinan besar orang-orang tersebut akan membantu Anda mewujudkannya. Relasi dapat membuat Anda terbebas dari permasalahan, hubungan baik dengan lama-lama akan berguna nantinya, relasi dapat membuat pekerjaan menjadi lancar, memiliki banyak relasi dapat membantu Anda dalam memahami karakter setiap orang. Dalam tahap kedua pengembangan usaha dalam sektor informal ini, keluarga maupun tetangga mulai berperan ikut serta membantu. Misalnya, membantu modal, membantu menjadi tenaga kerja walaupun tidak diberi upah, maupun menjadi pelanggan dalam bisnis usaha tersebut. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tifa Diswansa. Perkenalkan, nama saya Tifa Diswansa, NIM 1810065. Di sini saya akan menunjukkan materi dari Mbak Mayang. Materi saya sekarang, sebagian keluarga mulai terlihat membantu sebagai tenaga kerja walau tidak diberi upah. Partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat memperkuat perusahaan tersebut karena biasanya anggota keluarga sangat loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan milik keluarganya. Meskipun demikian, seringkali timbul masalah-masalah dalam mengatur perusahaan keluarga, terutama dalam hal pergantian kepemimpinan. Sering pula muncul benturan-benturan antara kepentingan keluarga dan kepentingan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan akan cenderung mempertahankan seorang anggota keluarga untuk bekerja meskipun ia kurang kompeten dalam pekerjaannya, sehingga akan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis keluarga memiliki peran yang sangat besar. Di negara Amerika Serikat, 90% dari 15 juta perusahaan yang ada merupakan bisnis keluarga. Dari sebuah penelitian diketahui bahwa sepertiga dari 500 perusahaan yang masuk dalam daftar majalah Fortune merupakan bisnis keluarga. Bahkan family business telah menyumbang 40% GNP Amerika Serikat. Sebagian besar bisnis keluarga berukuran kecil walaupun akhirnya berkembang menjadi perusahaan raksasa. Contohnya perusahaan Motorford. Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan jabatan atau fungsi. Bisnis dilakukan secara bersama-sama di dalam keluarga. Partisipasi dari keluarga dapat menguatkan bisnis. Hal ini disebabkan anggota keluarga bersikap setia dan berdedikasi pada perusahaan keluarga. Efektif atau tidaknya peran keluarga dalam perusahaan dapat dinilai dari ketiga bentuk bisnis keluarga berikut. Karakter dari ketiga bentuk ini tidak sama, yaitu satu, family owned business. Pada bentuk FOB, keluarga hanya sebagai shareholder, pengelolaan perusahaan diserahkan kepada eksekutif profesional dari luar lingkungan keluarga, dan saudara yang lain tidak ikut mengendalikan perusahaan. Yang kedua, family business. Pada FB, keluarga bertindak sebagai shareholder juga, mengurus perusahaan, artinya perusahaan dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga sendiri. Cukup sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Talita Anisti Novianti. Di sini saya akan membahas tentang pembinaan ditekankan pada simpan pinjam kegiatan dan pelatihan dasar manajemen pemasaran dan kelayakan usaha. Dalam era yang semakin maju saat ini, telah terjadi pergeseran kebutuhan manusia dari produk konvensional menuju produk yang high-end teknologi. Pergeseran tersebut yang menjadikan dasar para entrepreneur untuk melahirkan ide bisnis baru. Ide bisnis baru secara konsep produk mungkin sudah memenuhi kebutuhan pasar, tetapi belum tentu secara operasional dan finansial. Dalam pelatihan ini, kami akan dibekali oleh konsep dasar bagaimana studi kelayakan yang aplikatif sehingga para entrepreneur atau business development memiliki gambaran detail mengenai berbagai aspek yang akan terlibat ketika bisnis dijalankan. Oleh karena itu, hasil studi kelayakan bisnis ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah akan dilanjutkan bisnisnya atau tidak. Kemudian untuk manfaat dari pelatihan tersebut. Yang pertama, akan dibekali konsep yang komprehensif, bagaimana merumuskan studi kelayakan bisnis, kemudian bagaimana mengelola simpan pinjam keuangan di bisnis tersebut. Kemudian untuk yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan tidak mendukung dalam kelayakan bisnisnya. Yang ketiga, peserta mampu membuat proyeksi keuangan yang lengkap berdasarkan asumsi dasar yang dibangun dari berbagai aspek. Kemudian yang keempat, peserta mampu membuat evaluasi keuangan dengan menggunakan discounted cash flow, internal rate of return, dan net present value. Untuk metode pelatihannya, yaitu pidato untuk memahami konsep studi kelayakan bisnis. Yang kedua, diskusi untuk mengidentifikasi aspek-aspek studi kelayakan bisnis dalam prakteknya. Yang ketiga, yaitu studi kasus untuk mengaplikasikan konsep studi kelayakan bisnis. Kemudian, dalam pembinaan ini, ditekankan simpan pinjam kegiatan karena untuk mendukung dari jalannya bisnis tersebut. Baik, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.